La Liga meminta Barcelona untuk kembali memotong gaji pemainnya sebesar 200 juta euro di musim depan. Sementara itu Pep Guardiola masih ingin bertahan di Manchester City karena masih percaya dengan manajemen. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. AC Milan mengakhiri tren negatif mereka pada pertandingan pekan ke-22 Serie A. Pada laga itu, skuad Rossoneri menekuk tamunya yakni Torino dengan keunggulan tipis 1-0. Di babak pertama, pasukan Stefano Pioli kesulitan untuk menjebol gawang yang dikawal oleh Vanja Milinkovic-Savic. Gol baru tercipta di menit ke-62 lewat Olivier Giroud. Ini merupakan kemenangan pertama AC Milan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Mereka meraih kemenangan terakhir di Serie A tanggal 4 Januari saat menekuk Salernitana dengan skor 1-2. OGC Nice meraih kemenangan telak saat membantai tamunya yakni AC Ajaccio. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad Les Algons mengakhiri laga dengan 3 gol tanpa balas. OGC Nice menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Dante di menit ketiga. Memasuki babak kedua, Les Algons kembali mencetak 2 gol lewat brace dari Bilal Brahimi di menit ke-69 dan 90. Sebagai informasi, OGC Nice telah menjalani 3 pertandingan tanpa kekalahan. Dengan begitu, Les Algons menyalip Lorient di peringkat 7 klasemen dengan mengemas 37 poin. Chelsea akan berhadapan dengan West Ham United dalam laga lanjutan pekan ke-23 Premier League. Sang pelatih Graham Potter menyambut baik kembalinya Joao Felix ke dalam skuad. Sebelumnya, Felix sendiri harus absen selama beberapa pertandingan. Alasannya, ex pemain dari Atletico Madrid ini diganjar kartu merah pada laga debutnya menghadapi Fulham. Selain itu, Graham Potter juga memberikan sinyal baik terkait kondisi cederanya Mateo Kovacic. Graham Potter bilang kalau Kovacic akan bersaing dalam skuad setelah alami cedera betis. Mikel Arteta mendapatkan banyak pertanyaan tentang kasus Manchester City. Para jurnalis sibuk meminta Arteta memberikan tanggapan di sela-sela konferensi pers menghadapi Brentford. Namun pelatih asal Spanyol ini enggan berkomentar terkait hal tersebut. Arteta pun lebih memilih untuk fokus mempersiapkan skuadnya dengan baik di laga kontra Brentford nanti malam. Arteta bilang kalau dirinya saat ini lebih memilih untuk membenahi tim besutannya saja. Apalagi Arsenal punya kans juara yang besar dengan masih bertengger di puncak klasemen sementara. Carlo Ancelotti memberikan tanggapan sebelum laga final Piala Dunia antar klub menghadapi Al Hilal. Pelatih Real Madrid ini nggak mau menganggap remeh klub asal Arab Saudi tersebut. Dalam sesi konferensi persnya, Ancelotti menaruhkan respek kepada Al Hilal. Dia bilang kalau klub yang berjuluk The Octopus ini bukanlah lawan yang mudah. Oleh karena itu, ex pelatih AC Milan ini bakal mempersiapkan skuadnya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Ancelotti juga berambisi membawa pulang trofi kelima untuk Real Madrid. Manchester City tertarik untuk mendatangkan Ben Chilwell ke Etihad Stadium. Kabar tersebut dilansir oleh salah satu media kenamaan asal Britania Raya yakni Calf Offside. Media tersebut mengabarkan kalau Chilwell merupakan pemain yang sudah diincar oleh The Citizen selama bertahun-tahun. Bek asal Inggris ini diproyeksikan sebagai pengganti dari Joao Cancelo. Sebab pemain berkebangsaan Portugal ini berkemungkinan angkat koper dari Etihad Stadium. Bisa jadi Bayern Munchen bakal mempermanenkannya di akhir masa peminjaman. Manchester United telah mengajukan penawaran kepada Real Madrid untuk merekrut Federico Valverde. Setan Merah sudah melayangkan tawaran dengan mahar yang lumayan tinggi. Dilansir dari media nasional, tawaran tersebut menyentuh angka 58 juta pound sterling atau 1 triliun rupiah. Sayangnya, El Real menolak tawaran besar yang telah diajukan oleh pasukan Erik ten Hag. Pasalnya, skuad Los Blancos ingin Valverde bertahan di Santiago Bernabeu. Di sisi lain, pemain asal Uruguay ini masih terikat kontrak sampai dengan 2027. Tentunya Real Madrid nggak mau melepas Valverde dengan harga yang murah. Manchester United sudah punya satu nama untuk menggantikan Wout Weghorst. Seperti diketahui, bomber asal Belanda ini akan kembali ke Burnley setelah masa peminjamannya berakhir di musim panas. Bersumber dari The Telegraph, Setan Merah mengincar bomber AS Roma yakni Tammy Abraham. The Red Devils mengincar Tammy melihat penampilannya yang konsisten dalam 2 musim terakhirnya.
Apabila gagal merekrut Tammy Abraham, Setan Merah juga sudah menyiapkan beberapa nama alternatif. Salah satunya dengan mendatangkan bomber mematikan asal Napoli yakni Victor Osimhen. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan serius untuk membeli Manchester United. Orang terkaya ketiga di Inggris ini bahkan siap mengutang ke beberapa bank agar bisa membeli saham Setan Merah. The Telegraph mengklaim kalau Ratcliffe sudah melakukan komunikasi dengan Goldman Sachs dan juga JP Morgan. Kedua orang ini merupakan salah satu petinggi di dua bank kenamaan dunia. Kabarnya Ratcliffe siap membayar bunga yang sangat tinggi agar pembelian ini bisa terwujud. Namun dia harus bergerak cepat karena deadline penjualan akan berakhir di tanggal 17 yang akan datang. Liverpool sering dirumorkan bakal memboyong Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Namun ex pemain Liverpool yakni Dietmar Hamann menyarankan Liverpool untuk merekrut Declan Rice. Hamann menilai kalau skuad The Reds saat ini sedang kekurangan pemain di 3 posisi termasuk gelandang. Oleh sebab itu Declan Rice dianggap jadi solusi yang sangat tepat. Hamann bilang kalau pemain West Ham United ini adalah seorang gelandang yang bisa bermain di berbagai posisi. Apalagi dalam beberapa tahun Declan Rice bisa memberikan stabilitas di lini tengah. Ansu Fati nggak kunjung bangkit saat memasuki musim ketiganya berseragam Barcelona. Terbukti dia baru mengemas 3 gol saja dari 20 pertandingan di kompetisi La Liga. Walaupun begitu, winger berusia 20 tahun ini menjadi bidikan beberapa klub elit Eropa, termasuk 2 klub raksasa Premier League seperti Arsenal dan juga Liverpool. Dilansir dari Cadena Cop, Arsenal telah menghubungi Jorge Mendes selaku agen dari Ansu Fati. Begitu pula dengan Liverpool yang berminat untuk mendatangkan sang pemain ke Anfield. Namun Fabrizio Romano mengabarkan kalau kedua klub tersebut belum mengajukan penawaran resmi. Manajemen Barcelona kembali mendapatkan PR berat pada musim 2023-2024 yang akan datang. Pasalnya, otoritas La Liga menuntut mereka untuk kembali memangkas pengeluaran gaji. Sebab saat itu otoritas La Liga kembali melakukan audit keuangan. Mundo Deportivo mengabarkan kalau Blaugrana dituntut untuk memangkas gaji sebesar 200 juta euro atau 3 triliun rupiah. Dengan memangkas gaji sebesar itu, Barcelona kembali harus memutar otak. Usaha pertama adalah dengan meminta para pemain senior untuk mau mengurangi sebagian besar gaji mereka. Berikutnya, langkah kedua adalah dengan menjual beberapa pemain yang punya gaji besar. Beberapa nama yang akan dijual adalah Ansu Fati, Frenkie de Jong, Jordi Alba, dan juga Ferran Torres. Barcelona mencari bek baru untuk memperkuat sektor lini pertahanan. Terbaru, Blaugrana mengincar Inigo Martinez yang kontraknya di Athletic Bilbao berakhir di musim panas mendatang. Bek berusia 31 tahun itu dinilai bisa memperdalam lini pertahanan dari Blaugrana. Namun peluang Barcelona untuk merekrut Inigo terbilang cukup kecil, sebab mereka dituntut untuk mengurangi beban gaji pemain mereka yang sudah kelewat batas. Selain itu, Inigo juga menjadi incaran beberapa klub elit Eropa yang lainnya. Zinedine Zidane dikabarkan bersedia untuk kembali melatih Real Madrid. Seperti diketahui, skuad El Real sendiri disebut akan mendepak pelatih mereka saat ini yakni Carlo Ancelotti. Akan tetapi Zinedine Zidane mengajukan persyaratan khusus apabila ingin kembali ke Santiago Bernabeu. Dilansir dari Diario Sport, dia meminta Florentino Perez untuk merekrut pemain kesukaannya. Pemain yang dimaksud adalah bintang muda Olympique Lyon yakni Ryan Cherki. Pemain Prancis itu dianggap punya masa depan yang cerah mengingat usianya yang baru menginjak 19 tahun. Bayern Munchen kabarnya tertarik untuk mendatangkan Harry Kane ke Allianz Stadium. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer sekaligus produser musik bernama Christian Falk. Falk mengabarkan kalau skuad FC Hollywood tertarik untuk membajak Kane dari Tottenham Hotspur. Pemain asal Inggris ini dinilai cocok sebagai pengganti dari Robert Lewandowski yang hengkang di musim kemarin. Apalagi pria asal Swedia ini juga mengklaim kalau peluang Bayern Munchen merekrut Kane terbilang cukup besar. Sebab The Lily White bersedia untuk melepas sang pemain ke luar Inggris. Carlo Ancelotti berkemungkinan besar akan hengkang dari Real Madrid. Hal tersebut baru akan terjadi setelah kontraknya di Santiago Bernabeu berakhir di tahun 2024. Jurnalis ESPN yakni Bruno Vicaro menyebut kalau Ancelotti telah sepakat menukangi timnas Brazil. Vicario mengklaim kalau pelatih Italia ini akan menangani skuad Samba sampai dengan Piala Dunia 2026.
Seandainya rumor tersebut benar, maka ini menjadi tantangan baru untuk ex-pelatih AC Milan itu. Sebab Ancelotti nggak pernah menangani tim nasional sepanjang karirnya sebagai pelatih. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, pihak Federasi Brazil menyangkal hal tersebut. Mereka meminta media untuk nggak berspekulasi karena saat ini CBF akan memilih pelatih yang tepat. Perpanjangan kontrak dari Thiago Silva bersama Chelsea sudah menemui titik terang. Menurut Fabrizio Romano, manajemen The Blues telah mencapai kesepakatan dengan bek Brazil tersebut. Fabrizio Romano mengklaim kalau Chelsea sudah mulai menyiapkan beberapa berkas dan telah memperpanjang kontrak Thiago Silva. Manajemen Chelsea memperpanjang kontrak Thiago Silva karena dianggap tampil bagus di musim ini. Selain itu, dia juga dinilai sebagai sosok pemimpin di luar maupun di dalam lapangan. FIFA secara resmi telah mengumumkan nominasi calon pelatih dan kiper terbaik di tahun 2022. Terdapat 3 calon nama terkuat untuk masing-masing kategori. Di kategori pelatih terbaik ada 3 nama pelatih besar yang masuk menjadi kandidat. Mulai dari Pep Guardiola dari Manchester City, Carlo Ancelotti dari Real Madrid sampai dengan Lionel Scaloni. Sedangkan di kategori kiper terbaik terdapat 3 nama penjaga gawang yang tangguh, termasuk Emiliano Martinez, Yasin Bono, sampai dengan kiper Real Madrid Thibaut Courtois. Selain itu, FIFA juga mengumumkan 3 nama pemain terbaik pria di tahun 2022. Nama kandidat yang masuk ada Karim Benzema, Lionel Messi, sampai dengan Kylian Mbappe. Pep Guardiola akhirnya membuat pernyataan terkait kasus yang sedang dialami Manchester City. Hal tersebut disampaikan oleh Fabrizio Romano lewat media sosial Instagram pribadinya. Guardiola mengatakan kalau dirinya saat ini masih ingin bertahan di kota Manchester. Alasannya, pelatih Spanyol tersebut masih mempercayai manajemen skuad The Citizen. Guardiola pun berkaca dari kasus yang menimpa Manchester City sebelumnya. Saat itu, skuad The Citizen dinyatakan nggak bersalah atas kasus financial fair play oleh UEFA. Seandainya Manchester City nggak didakwa bersalah, maka Guardiola meminta pertanggungjawaban kepada sejumlah pihak, termasuk dari Premier League dan 19 klub yang menuntutnya untuk mundur. Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dia menuduh kalau La Liga telah membuat Barcelona mengalami kesulitan keuangan. Alasannya karena Federasi Sepak Bola Spanyol itu selalu mengubah regulasi, terutama aturan finansial. Sebelumnya, pada bulan Januari yang lalu mereka telah menolak kontrak baru dari Gavi. La Liga menilai kalau Barcelona telah melewati batas gaji yang telah ditetapkan. Pihak La Liga pun punya pandangan lain dan menilai kalau Blaugrana telah menarik beberapa tuas. Kompetisi European Super League mendapatkan berbagai kecaman dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengecam datang dari Presiden La Liga yakni Javier Tebas. Lewat Twitter pribadinya, Tebas menyamakan kompetisi tersebut seperti serigala yang menerkam sepak bola Eropa. Dia menilai kalau kompetisi ini bertujuan untuk membodohi sepak bola Eropa. Sebab ESL sendiri akan berjalan dengan hanya diikuti oleh beberapa klub besar saja, termasuk Real Madrid, Barcelona, dan Juventus yang menjadi klub penggagasnya. Niat Erick Thohir untuk maju sebagai Ketua Umum PSSI menemui beberapa hambatan. Pasalnya, salah satu calon wakil Ketua Umum PSSI yakni Yesayas Octavianus menggugat Erick Thohir ke FIFA. Yesayas menilai kalau pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini dianggap telah melanggar regulasi PSSI. Hal itu merujuk dari susunan calon komite eksekutif PSSI periode 2023 sampai 2027. Dalam surat itu menjelaskan kalau Erick Thohir nggak punya kualifikasi aktif di sepak bola PSSI sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Gugatan ini membuat para warganet merasa geram. Mereka menilai kalau Erick Thohir sangat berpengalaman karena pernah duduk di jajaran manajemen Persib Bandung. Nggak cuma itu, dia juga punya pengalaman termasuk menjadi pemilik dari Inter Milan. Bali United gagal memetik 3 poin saat bertanding menghadapi Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1. Dalam laga itu mereka ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Pasukan Serdadu Tridatu unggul lebih dulu lewat gol dari Privat Mbarga di menit ke-79. Skuad Maung Bandung berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari David Da Silva di menit ke-88. Hasil imbang ini membuat Bali United tertahan di peringkat 6 dengan perolehan 36 poin.
Sedangkan Persib Bandung gagal menggeser posisi dari PSM Makassar yang saat ini berada di puncak klasemen.